Nah waktu itu pernah podcast sama gue. Selesai podcast dia kesurupan. Suaranya jadi laki-laki. Kita angkat berempat. Laki-laki gak ada yang kuat. Betul-betul berat banget badannya. Suaranya jadi laki-laki ngamuk. Dan dia muntah darah. Itu pertama kali gue ngeliat orang kesurupan. Dia betul-betul begini. Suara cekekan yang tadi gue denger di belakang sana persis kayak yang si cowok itu masuk ke dalam tubuh dari tim Misteri Tambal Batas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, nama budaya. salam kebajikan. Selamat datang kembali di podcast Malam Kliwon. Yes, dan malam hari ini kita akan berbincang nih teman Kliwon sebelumnya. Selamat pagi, siang, sore, malam, sehat selalu ya. Rezekinya dilancarkan, amin. Amin. Dan di episode kali ini kita sudah kedatangan teman-teman dari Lari Malam Misteri. Thank you nih PMK nih. Nice. Terima kasih Selamat banyak. datang. Mantap. Mas Bimo, Mas Danu, terima kasih banyak. Seragam, ya Oh kan? iya. Oh iya. Celana panjang satu, celana pendek satu. Oh iya benar. Oh Ini iya, padahal benar. nggak direncanain loh. Iya, Ya. rencananya. Gak janjian. Gila. Gak ada dress code ya padahal ya. Bener nggak ada dress code. Nyamain aja biar keren. Ya, selamat datang buat Mas Angga dan Mas Al Atila ya. Betul. Panggilannya apa sih kalau di channelnya kalian? Al. Mas Betul. Al dan Mas Angga. Iya. Keren. Mas Al, Yes. selamat dulu. Kemarin. Terima kasih. Al Ghazali itu. Beda. Oh, beda. 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 Nih Dul. Sidul. Dul Joni. Anjing lawas. Oke, ini Oke. teman-teman dari Lari Malam Misteri juga creator horor ya. Betul. Sebenarnya channelnya udah mulai dari tahun 2022. Kurang lebih, betul. 2022 tapi sempat hiatus ya. Sempat Ya. hiatus 2 tahun. Jadi 2 waktu tahun. itu kondisinya gua jalanin Lari Malam Misteri ini sendiri. Awalnya sama adik, tapi karena adik tinggal di Kalimantan, jadi gue jalanin ini sendiri. Gue masih kerja kantoran, jadi nggak kehandle lah gitu kan. Akhirnya vakum 2 tahun, hiatus 2 tahun, datanglah Bang Angga. Bang Angga ini kakak kelas Gak dipanggil gue gue tapi. SMA. Datang Bukan. Oh, ini kakak kelas lu berarti. Kakak kelas Yeah. gue. Kita terakhir ketemu itu 2007. 2007. 2007 terakhir ketemu, terus ketemu lagi kemarin 2024. 2024 akhir. Iya. Diajakin lah, hidupin lagi aja YouTube lo, dibantu sama Bang Angga. Jadi sekarang kita hidupkan kembali. Lari Baru Malam mulai Misteri. lagi lah gitu. Ngudak Betul. malam misteri sekarang jadinya. Aduh. Kemarin kan udah lari. Udah lari, Iya, sekarang ngudak. Jadi Betawi begitu. Bisa. Kenapa sih lari malam misteri? Oke, jadi ada beberapa filosofi lah. Jadi orang kan kalau ketakutan itu identik sama lari ya, kabur, lari gitu. Nah tapi di balik itu, lari ini sebetulnya singkatan dari nama kedua founder di awal, Attila dan Rio. Adeknya tadi. Rio itu adek gue, Oh. gitu. Jadi tapi message kita tuh jangan lari karena derajat kita lebih tinggi Dari dari mereka. mereka. Itu Gitu. prinsip kita juga itu. Walaupun namanya lari tapi jangan lari. Gitu. Iya, Betul. kita nggak pernah lari, cuman kaget aja biasanya. Sama pipis di celana biasanya. Aduh. Iya. Oke, dan di malam hari ini udah ada beberapa pengalaman pribadi dari Mas Al Betul. sama Bang Angga. Ya. Nanti akan ceritakan soal penelusuran kemarin ya. Betul Iya, betul. sekali. Oke, ya wis kalau gitu kita simak cerita dari Bang Al dulu. Nah, itu dia. Oke. Mungkin gue mulai ceritanya yang berkaitan juga sama PMK. Wih, Kemarin kan Mas Bayu supir ambulans hadir di sini, iya betul. menceritakan pengalaman horornya dan ada beberapa kejadian horor di studio. Iya. Jadi Mas Bayu ini pernah juga jadi narasumber di Lari Malam Misteri. Waktu itu kondisinya belum ketemu Bang Angga, belum jalanin sama Bang Angga. Jadi kita belum ada studio pada waktu itu. Jadi gue kontak Mas Bayu untuk jadi narsum cerita di Lari Malam Misteri. Lokasinya itu di apartemen. Apartemen tempat gue tinggal. Gitu kan. Ya udah, dia cerita di situ pengalaman horornya segala macem yang memang
epic lah ya ceritanya gitu kan. Kejadian horornya itu terjadi setelah Mas Bayu selesai bercerita di apartemen. Jadi hari sudah berlalu, udah berganti hari. Tiba-tiba untuk pertama kalinya istri gue nanyain dengan nada panik lah ya, kamu di mana, kapan pulang, cepet pulang gitu. Sebelum-sebelumnya nggak pernah, kalaupun nanyain kapan pulang ya udah biasa aja, nanyain di mana juga ya udah biasa aja. Ini kayak ada ketakutan di situ. Kenapa gitu kan? Cepet-cepet pulang gitu. Ya udah pulang, nanti aku cerita di apartemen kata dia gitu kan. Ya udah pulang. Ternyata jadi kan apartemen gue ini tipenya studio. Yang kalau masuk pintu kanan tuh kitchen set, kiri toilet, kamar mandi, terus tempat tidur. Nah, di samping kitchen set ini ada kulkas. Di samping kulkas kita bikin kayak semacam rak kecil. Di situ buat naruh bumbu-bumbu, sama ada tatakan gelas dari kayu. Nah, tatakan gelas dari kayu ini mental jauh dari samping kulkas. Bukan jatuh ya. Kalau jatuh kan tek, ya Bawah, udah iya. masih deket lah sama kulkas. Ini si tatakan kayu bisa mental jauh, bahkan sampai mendekati pintu masuk. Gitu. Itu kondisinya istri gue lagi sendirian di apartemen. Gue mau coba melogikakan, ya gimana? Sekuat-kuatnya cicak, sekuat-kuatnya apa tikus nggak ada di situ. Nggak mungkin lah bisa mental sejauh itu, gitu kan? Oke, itu kejadian pertama. Selanjutnya dialami berdua, gue sama istri gue di apartemen. Kita posisinya lagi ada di tempat tidur, lagi nonton lah gitu kan. Tiba-tiba dari wastafel, keran di wastafel gue ini nyalanya pakai sensor. Oke. Jadi ada sensor di sebelah kanan yang kalau kita kasih tangan gini dia bakal nyala terus. Kalau dimatiin harus disentuh lagi, bukan disentuh lagi, dikasih sensor lagi sebelah kanan ya, baru mati. Atau sensor sebelah bawah yang kalau diginiin dia nyala sebentar tapi mati sendiri. Oke. Gitu. Nah kondisinya kita lagi nonton TV, tiba-tiba keran nyala. Kaget dong kita. Untuk pertama kalinya kejadian kayak gitu. Nyala terus. Kita mikir, ini sensor yang mana nih? Kalau bawah kan berarti dia cuma nyala sebentar terus mati. Kalau lama berarti itu sensor yang kanan. Ini lama banget. Ada kali 2 menit 3 menitan terus mati. Berarti itu sensor sebelah kanan dinyalain terus dimatiin lagi. Oke. Kalaupun itu error, harusnya kejadian lagi dong. Ya. Enggak, itu cuma sekali itu aja dan enggak pernah kejadian lagi. Kita lihat-lihatan tapi masih bisa dilogikakan kalau ini. Ya mungkin error. Walaupun ya kalau error kan harusnya kejadiannya enggak sekali itu aja. Ini betul-betul sekali itu aja. Klimaksnya, setiap gua pulang ke apartemen, gua tuh punya ketokan yang khas lah buat kalau pulang gitu, kasih tanda. Jadi ini kan pintu. Dari luar gue ketok dari bagian atas, tok 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 ke bagian tengah. Istri gue tahu, oh pulang, suami pulang gitu. Dibukain pintu, gue masuk. Nah, suatu hari setelah beberapa kejadian tadi, gue pulang ke apartemen, gue baru ngetok pintu atas gini, tok gitu. Yang mau gue lanjutin ke seterusnya, gue baru tok tok, pintu dari dalam sudah dibuka, ceklek gitu. Jadi istri gue udah standby di balik pintu. Dia ngeliat gue di depan, nengok kanan, nengok kiri, masuk kata dia gitu. Hah, kenapa? Bingung dong gue. Masuk gitu. Tadi kamu bukan? Apa? Tadi kamu bukan? Aku apa? Kamu bukan yang ngetok pintunya? Iya, yang barusan aku. Enggak. Sebelumnya. Hah? Sebelumnya? Iya. Jadi tadi ada yang ngetok pintu kayak kamu. Dari atas tok 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 sampai tengah. Jadi karena itu udah ketokan gue, dia nggak pakai ngintip lagi. Dia langsung buka, ceklek. Nggak ada gue di depan. Dia tengok kanan, tengok kiri, nggak ada gue, nggak ada siapa-siapa. Dia tutup lagi, ceklek. Dia balik badan,
baru ada gue yang ngetok kedua itu tadi. Makanya gue ketok atas, dia udah langsung di belakang pintu, dia buka, ceklek yang tadi itu. Jadi posisinya ini pintu apartemen gue. Ini pintu apartemen gue, di sebelah sini tuh pintu lift. Jadi kayaknya pintu yang ketokan yang pertama itu kondisinya gue masih di dalam lift. Ceklek gue sampai, istri gue buka pintu, nggak ada siapa-siapa. Gue keluar lift, gue ketok yang kedua itu. Jadi kejadian sebegitu cepat. Kalaupun harusnya itu orang iseng, either istri gue lihat atau gue ngelihat setelah keluar lift ada yang lewat. Itu nggak ada sama sekali. Dan di situ gue betul-betul diwanti-wanti sama istri gue, jangan pernah bikin konten horor lagi di apartemen gitu. Terus ya udah, gue pun juga nggak mau lah ya bawa sesuatu yang horor ke apartemen gitu. Dan gue ngomong, iya, gue nggak bakal bikin lagi konten horor di apartemen. Please jangan ganggu gue sama istri gue. Gue kayak ngomong sendiri gitulah. Tapi setelah itu alhamdulillah nggak pernah ada kejadian apa-apa lagi. Kayak gitu. Nah itu juga efek dari Mas Bayu setelah bercerita di apartemen gue. Karena memang kondisinya pun waktu Mas Bayu cerita di apartemen gue itu tengah malam. Kan gue selesai pulang kerja, dia juga selesai kerja. Mungkin kita baru tag jam 9, jam 10-an, selesai jam 11, jam 12-an gitu. Selama tapping itu memang untuk pertama kalinya di apartemen gue ngerasa gak nyaman lah. Vibes-nya beda gitu. Dan gue waktu itu berusaha cuek. Tapi ternyata setelah tapping podcast itu sama Mas Bayu, seminggu, nggak sampai seminggu, bahkan 5 hari ke depan setelah tapping itu ada beberapa kejadian yang tadi itu. Makanya pas nonton Mas Bayu di sini, terus teman-teman mengalami hal-hal horor, langsung ke recall lagi. Iya lagi, kemarin juga begitu. Dan gue sangat percaya ya bahwa ketika kita bercerita horor, ini juga mengundang mereka untuk mendengarkan cerita kita. Iya. Gitu. Oke. Berarti ada beberapa pengalaman tadi ya, 3 ya. 3 pengalaman. Pertama dari yang poltergeist tadi, betul, benda yang mental. Kedua Wastafel. wastafel. betul, Ketiga ketokan. yang sama persis kayak lu, Betul. kodenya. betul, betul. Oh iya. Gue juga ini sih ngeh sih, kayak tiap orang tuh punya apa, bikin Kode kode khusus. sendiri kan. Yes. Kayak misalkan klakson. Kalau gue di rumah tin. Nah itu gue pulang tuh. Ada orang yang tin gitu Iya, kan. betul. Termasuk ketok pintu ya. Ya. Bikin kode gitu ya. Sebetulnya ini juga kode buat lucu-lucuan aja gitu kan, kayak Iya, tek iya. tek 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 gitu. Ternyata diapalin ada yang terus niru. ditiru. Oke. Itu pengalaman di apartemen. Di apartemen. Nah sebetulnya gue tuh punya pengalaman horor banyak dari saat gue kecil. Tapi mungkin secara cerita gue udah pernah ceritakan itu di channel gue sama di channel creators horor lain lah. Di sini gue mau menceritakan pengalaman horor yang gue dan Bang Angga alami setelah kita jadi kreator horor. Ya. Dan belum pernah kita ceritakan di mana-mana. Dan masih ada hubungannya, tadi kan Al ketok pintu. Nah ini masih ada hubungannya mirip-mirip. Jadi waktu kita di studio nih tapping sama ada dia tuh kreator TikTok lah sebutnya, TikTok. live streamer namanya Abai. Nah waktu itu jadi narsum kita syuting sekitar jam 10-an 10-an 10. Pas lagi tapping dia lagi bercerita tiba-tiba ada kayak apa sih, kuku panjang gitu, kayak kuku mainin kaca. Jadi kan di studio itu ada pintu, ada kaca nih gede. Nah ini kayak ada mainin pintu awalnya, pintu di terok. Kita semua nengok berempat tuh nonton. Oh pada enggak nih, lanjut lagi. Terus lanjut lagi, masih tuh. Masih ini kan kita kadang kan, oh kalau di apa, kalau kita cuekin mungkin dia udahlah enggak cabut. ya. Kita cuekin aja, syuting. Masih terus tuh lama, akhirnya kita berhenti dulu, samperin tuh. Iya. Samperin, videografer kita suruh samperin ke sana. Coba lihat pintu kali, angin. Gue masih logikanya, oh angin kali kan. Coba dikunci aja, nggak bisa dikunci nih bang katanya. Gue bilang, oh ya agak nggak bisa dikunci nih. Akhirnya yaudah ganjal pakai pintu, kursi. kan, pakai kursi. Ganjal kursi pakai kursi, bilang biar nggak ada angin gitu kan. Udah tapping lagi, pindah ke kaca. Tadi kan ke pintu tuh, pindah ke kaca. Akhirnya kita berempat nyamperin. Pas disamperin, tetep Ada suaranya. ada suara. Biasanya kan kadang kalau di film horor samperin hilang. Ini kita samperin berempat, ada.
tetap di kaca itu. Udah kita udahlah biarin lah kita lanjut syuting. Dan gue masih ya udahlah biar positif aja angin, tapi Al bilang kalau angin ataupun hewan harusnya dari tadi kan, karena Betul. sebelumnya kita ada narsum sebelumnya. Kita hari itu syuting 4 episode. Jadi Jadi 2 dengan narsum, 2 kita storytelling bahas Urban Legend ya. Iya. Nah ini kebetulan episode terakhir. Episode terakhir sama Keempat. yang Mas Abai. Sebelum Mas Abai ada namanya Mbak Vida. Vida. Nah Mbak Vida ini bahkan sebelum yang gue gabung di Lari sempat syuting sama Al, cuma karena satu dan lain hal hilanglah datanya gitu kan. Betul. Tapi di saat dia bikin podcast, habis selesai podcast Mbak Vida itu kesurupan. Ya. Betul. Pas sama lu ya. Jadi Mbak Vida ini narsum pertama di RJL 5. Dan dia memang peka lah terhadap hal-hal horor ini. Nah waktu itu pernah podcast sama gue. Selesai podcast dia kesurupan. Suaranya jadi laki-laki. Kita angkat berempat. Laki-laki nggak ada yang kuat. Betul-betul berat banget badannya. Suaranya jadi laki-laki ngamuk. Dan dia muntah darah. Itu pertama kali gue ngeliat orang kesurupan. Nah tapi kayak Bang Angga tadi bilang, karena satu dan lain hal file gue rusak, korup. Jadi filenya hilang, jadi nggak bisa tayang episode itu. Terus long story short, akhirnya gue ketemu Bang Angga. Kita invite lagi Mbak Vida karena dia punya update cerita lagi. Nah pas sama Mbak Vida itulah, habis Mbak Vida, Mas Abai ada kejadian kotak-kotak pintu kan. Nah ternyata Mbak Vida WhatsApp si Al, Mas Al, kalau udah pulang belum dari studio? Kenapa Mbak? Nggak apa-apa, nanti aku ceritanya kalau kalian udah pulang aja. Iya. Wah, ada apaan nih gue bilang kan. Ya udah akhirnya kita hiraukan yang itu, pulang lah. Gue langsung tanya dia dong, Mbak Vida ngomong apaan? Baru besokan baru ini di forward. Ada apa Jadi aja? Mbak Vida itu kan kita studionya di Ruko lah ya. Studio kita lantai 3. Nah dari awal gue jemput Mbak Vida di bawah, masuk ke tangga, Mbak Vida udah ngomong permisi gitu di tangga. Udah naik lagi ke atas. Ya udah podcast. Waktu itu Mbak Vida jadi narsum, gue jadi hostnya. Bang Angga yang bantu di bagian kamera ya Bang ya. Udah selama podcast tuh panas ya Mbak Vida udah gitu. Gue udah ketakutan jangan kesurupan gitu kan. Tapi ya udah sama itu dia cuma bilang panas ya, gerah ya gitu. Dah pulang dari situ pamit. Ada lantai 4 yang memang kosong dan tidak difungsikan ya, cuma buat nyimpen barang-barang ya, gudang lah gitu. Nah Mbak Vida itu pas mau pulang dia sempet ke atas, terus gue lupa tapi kayaknya kurang lebih dia bilang gini, aku mau pulang, kata dia gitu. Ya udah, terus yang tadi Bang Angga bilang kan, kalau kita udah pulang dia mau cerita. Ya udah dia sampaikan tadi itu di tangga dia ngelihat ada bapak-bapak, makanya dia bilang permisi. Terus waktu dia mau pulang di lantai 4 itu ada wanita yang menggunakan semacam hijab, tapi bukan hijab katanya. Manggil dia kayak ke atas, makanya dia bilang aku mau pulang, kata dia gitu. Hijab ya. Dan sosok yang menggunakan hijab ini juga ternyata sudah semacam menyapa Mbak Vida ketika Mbak Vida sampai di ruko. Jadi dari lantai 4 di jendela di atas udah nyapa Mbak Vida. Gitu. Dia udah ngeliat berarti. Udah ngelihat, karena memang kembali Mbak Vida ini punya kelebihan lah, bisa melihat hal-hal yang tidak kasat mata. Tapi tadi kan dibilang bukan jilbaban kan, cuma menyerupai kayak itu. Jadi tapi akhirnya gue kayak relate. Jadi ruko itu sebelum jadian studio gitu ya, sebelumnya tuh gereja. Gue apa biarawati kali ini apa? Sosoknya. Iya. Menyerupai Jadi itu gereja, biarawati. dan di gudang di lantai 4 itu ada tuh masih patung Bunda Maria atau ya, Yesus gitu ya. masih ada. Karena kan kita tahu makhluk-makhluk seperti itu bisa mengcopy sesuatu yang lama bersemayam di situ, energinya gitu kan. Kerudung-kerudung kayak falak gitu kali ya. Mungkin. Atau kayak biarawati lah gitu. Iya. Mungkin kan. Dia tidak bilang itu biarawati sih, dia bilang seperti menggunakan hijab tapi bukan hijab. Orang jilbaban. Cuman gitu. benang merahnya karena ruko itu dulu bekas gereja, tapi pas Covid nggak aktif gerejanya, akhirnya udah nggak disewa sama orang gereja, udah disewa. Oke, bisa jadi cocok kalau di ngomongin cocok logi. Cuman itu harusnya tadi kalau udah disamperin masih bunyi
Wah, kudu sigap tuh kameramen. Kita Mana dia? akhirnya Mana dia? kamera. Itu berarti Kita sampai- direkam. Udah sampai direkam. Kerekam. Jadi kan kita pakai kamera still kayak gini kan, ngerekam. Bunyi pertama nengok Cuekin semua. aja. Nengok, tapi ya udah cuekin, lanjut. Masih bunyi, nengok lagi, ya udah lanjut. Sampai akhirnya itu ya pintunya jegrak gitu kan. Jegrak. Ya udah kita bangkit, kita bawa kamera ke sana. Nggak ketangkap apa-apa, tapi suaranya Suara tetap ada. ada. Yang gue bilang udah disamperin berempat tetap aja, cuma pindah dari pintu jadi ke kaca. Karena pintunya kita ganjel pakai kursi. Kursi. Terus pindah ke kaca. Kayak suara kuku. Kuku. Tek, 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 tek. Nah itu kalau logikanya itu adalah angin Atau binatang binatang, kabur dong harusnya, kalau tikus pasti kan diketin orang kabur. kenapa baru seperti itu di episode 4 apa di konten keempat hari itu gitu. 1 sampai 3 mana anginnya gitu. Dan kita di situ udah sering banget bikin konten bahkan sampai tengah malam gitu kan. Baru pertama Ya. kalinya kejadian itu. Dan seingat ini kalau gue nggak salah ingat ya, pas kejadian itu momennya pas dengan si Abai cerita ketika dia, jadi dia kontennya itu lagi penelusuran ke live streaming ke daerah Sukabumi ya kalau nggak salah, ke daerah Sukabumi. Dia lagi kontennya itu emang suka menantang mitos. Dia lagi menantang mitos Sandekala yang nggak boleh keluar maghrib. Seingat gue momen yang ada ketokan di studio itu terjadi ketika si Abai cerita dia posisinya saat itu menantang barbar lah, dia bilang keluar lo sini. Pokoknya gue nggak ngeliat waktu sih, pokoknya itu udah mendung, tetap Bagi udah 0 menit sekali gue recordnya sana deh. Kalau emang lo bener lo keluar sini. Kalimat itu yang Kalimat dia itu, ngomong. nah nggak lama itu tuh men-trigger ketokan pintu ada di studio. Jadi selama ini kita syuting bareng tuh udah sekitar hampir 6 bulan 7 bulan ya. Nggak ada kejadian apa-apa. Baru pas yang sama si Mas Abai itu, baru sekalinya itu ada kejadian. Selebihnya sih aman-aman aja. Iya, gua nanggepin sedikit Mas. Kalimat yang kita keluarin itu meskipun konteksnya tuh berbeda, tapi bisa diartikan sama si makhluk yang ada tuh kayak memanggil dia atau menantang dia. Bisa jadi. Karena PMK waktu itu pas lagi lagi live podcast di salah satu mall gede. Ya. Itu tuh gue bilang, karena kan waktu itu kita 17-an temanya. Gue tuh bilang, coba dong yang udah pakai baju merah berdiri, angkat tangan gitu. Tiba-tiba salah satu dari penonton, ini belum mulai Mas live podcast ya. Tiba-tiba dari salah satu penonton nangis. Sumpah, gue kira ketawa. Kita ketawa, ya ada yang ketawa tuh. Nggak taunya nangis. Ternyata ketempelan. Akhirnya dibawa keluar lah. Dibantu sama orang media waktu itu, disembuhin, dan si bapak-bapak itu bilang, ini salah satu penunggu di sini Mas. Kayaknya tadi deh pas Mas bilang, Mas ngomong kata-kata merah nggak? Iya. Oh iya tadi gue bilang tuh baju merah, karena kan kita 17-an kan. Iya. Jadi yang si baju merah tuh kepanggil, Nimbrung. Iya nimbrung. Itu wah, anjir, salah ini, salah tangkep itu dia. Benar. Tapi ini mau di spill nggak sebenarnya? Jadi pas habis kejadian yang di studio itu, kita kan sempat main juga ke Misteri Tapal Batas. ke YouTuber Misteri Tapal Batas. Mereka kan punya spiritualis gitu. Nah akhirnya sempat kayak kita cerita lah kejadian di sana. Nah karena ada spiritualisnya, dia bisa kayak nerawang lah. Kita nanya berdua kan, emang kira-kira tuh gangguannya berupa apa gitu kan. Kalau dari spiritualisnya Misteri Tapal Batas itu bilang yang melakukan itu sosoknya kuntilanak dengan mukanya setengah itu bagian gue lupa kan, untuk kiri itu hancur, terus kukunya emang panjang dan tangannya itu kurus, katanya dia melakukan gitu. Oh, di elaborate tuh sama beliau secara visualisasi. Secara visualisasinya yang terjadi. Oke, tadi tuh pengalaman pas lagi recording dan di Konten apartemen horor. di studio gitu ya. Betul. Kalau kemarin tuh yang pas penelusuran tuh kemana? Oke. Penelusuran ini kita sama teman-teman Misteri Tapal Batas lagi, Sama sama Taca. Taca Horror Oh, Story Taca, juga. iya. Taca. Yang ke Solo. Enggak. Enggak. Oh, Kita beda di lagi. Parung Bogor. gudang Oke. gudang semen Terbengkalai gitu. Jadi memang kita sepakatlah 3 kreator horor ini untuk
bikin penelusuran bersama, collab gitu. Kalau Misteri Tapal Batas memang sudah sering lah melakukan penelusuran. Mereka kalau lagi penelusuran namanya jadi Jejak Tapal Batas. Terus waktu itu kan kita pernah collab sama Taca juga. Di obrolan itu juga ternyata Taca penasaran pingin penelusuran. Dan kebetulan kita sama JTB Jejak Tapal Batas kan pingin penelusuran. Gue ajak aja Taca, ternyata mau juga kan. Ya udah kita penelusuran bersama. Walaupun sebenarnya gue nggak mau penelusuran awalnya. Betul. Jadi awal waktu sepakat nggak ada penelusuran. waktu Bang Angga bilang hidupkan kembali Lari Malam Misteri, konten horor, kita podcast aja ya, cerita horor aja, nggak ada penelusuran. Karena kan kita sudah beristri lah ya, Bang Angga juga sudah ada anak. Khawatirnya ketika kita melakukan penelusuran, ketika pulang gitu, kita bawa oleh-oleh gitu kan. Tapi karena kita sudah sering beberapa kali lah nonton kontennya Jejak Tapal Batas, mereka ada spiritualisnya juga, kita merasa ya sudah ada yang berpengalaman lah ya untuk Aman lah, experience aman gitu kan. kita coba gitu. Jadi waktu itu karena memang gudangnya cukup luas, 4.000 sekian meter persegi, dibagi dua sisi untuk penelusurannya. Ada sisi kiri itu Taca sama temennya Dini, lalu sisi kanan Lari Malam Misteri, gue sama Bang Angga gitu. Nah di sisi kiri ini waktu Taca sama Dini, mereka bahkan si Dininya sampai mengalami kesurupan ya, 2 kali. Benar. Jadi momen pas tadi Al bilang kita di sisi kanan, tapi pas di sisi kiri, gue emang dari awal gue pengen punya konsep outputnya gue mau ada kayak ala dokumenter. Jadi gue bilang sama teman-teman, nanti di kamera lo gue akan in frame, gue akan megang kamera, gue bilang gitu kan. Nah saat itu si Al sama teman-teman di parkiran di tempat tunggu gitu ya, gue kayak pengen footage si Taca gitu lagi mapping gitu kan. Gue bawa kamera ke dalam. Nah di situ memang ada mitosnya, ada mobil terbengkalai yang sempat ada naik video gitu ya. Katanya mitosnya itu nggak bisa diangkat, nggak bisa dipindahin walaupun pakai alat berat kayak gitu. Ada memang tuh si mobilnya. Gue ke dalam, Taca sama si Dini lagi mapping tempat kan, lagi nyeritain lah gitu kan. Nah gue ngerekam. Nah si Dini sama si Taca jalan mau ngedeket ke mobil terbengkalai tersebut. Nah gue ngikut, tiba-tiba Taca sama Dini kabur ke belakang. Ada suara klakson gitu kan. Gue juga dengar. Nah memang tempatnya itu sebenarnya di jalan raya. Mungkin secara logika klakson dari depan. Cuma kan berasa kita suara dari mana, suara dari muka, dari belakang kan beda kan. Gue dengar suara dari arah mobil itu. Gue pikir kru yang lain juga pada denger kan. Ternyata yang denger waktu itu cuma gue bertiga. Cuma gue, Taca sama si Dini dari suara mobil yang terbengkalai itu. Dan gak lama setelah itu si Dini kayak orang yang udah diam, tiba-tiba kayak mau kesurupan. Gue cabut ke depan buat manggil yang ngerti lah, salah satu spiritualisnya. Gue panggil, akhirnya dia yang ke dalam lah. Dan Dini gak cuma 1 kali kesurupan ya. Jadi 2 kali kesurupan itu, yang pertama adalah sosok yang ada di lokasi berusaha untuk masuk ke Dini, tapi nggak sepenuhnya masuk ya. Ya cuma setengah kan. Lalu yang kedua itu ternyata sosok yang memang selama ini ikut dan jagain Dini, masuk ke tubuhnya Dini. Dia minta tolong sama spiritualis ya di sana. Jadi ini Dini sama spiritualis bukan orang yang kenal ya. Dini ini diajak Taca gue ajak gitu. Sempet nunjuk ke suatu titik gitu, nunjuk satu titik. Terus terakhir dia ngomong, jagain dia, kata dia gitu. Oke, singkat cerita, di titik yang ditunjuk sama Taca ini ada sosok yang bisa dikatakan sebagai bos lah ya, di area tempat mereka melakukan penelusuran di sisi kiri gitu. Nah terus lanjut lagi ke sisi kita ya. Jadi sebelum gue sama Bang Angga melakukan mapping penelusuran di sisi kanan, gue minta untuk dibukakan atau dibuat lebih peka terhadap hal-hal yang mistis dan goib ini gitu. Dibantu sama Ak Randy, spiritualis dari Misteri Tapal Batas. Percaya nggak percaya, di salah satu sisi dari bangunan tersebut
gue lihat makhluk hitam besar bolak-balik. Gak cuman sekilas lewat ya, bentuknya solid tapi hitam. Jadi nggak yang detail gitu, tapi nggak yang tembus pandang. Besar, hitam, bolak-balik. Gue cerita, ternyata Bang Angga ini sebelum kita melakukan penelusuran ke sana ada reki lokasi syuting lah ya. Jadi gue kerjaan sebenarnya mau reki ke lokasi. Nah, pas lagi ke jalan ke sana, gue inget nih kayaknya dekat sama lokasi yang kita akan penelusuran. Gue buka maps, udah tinggal 2 menit. Akhirnya sebelum ke tempat reki, gue mampirin tuh ke tempat yang kita akan penelusuran, ke gudang itu. Kebetulan banget si yang jaganya bapak-bapak gitu lagi ngunci pintu, kayaknya lagi mau pulang gitu kan, soalnya siang-siang jam 10-an lah kalau nggak salah ya. Karena gue ngobrol lah, Pak, ini saya dari yang mau akan syuting gitu di hari Sabtu gitu kan, dari timnya Mas Al waktu itu yang ngubungin. Akhirnya ngobrol-ngobrol. Nah ini akhirnya di terakhir gue tanya, Bapak yang jaga sini udah lama? Oh udah lama, waktu masih aktif saya udah dijaga di sini. Terus pas kosong juga masih jaga. Nah Bapak selama kosong gini pernah ngalamin kejadian apa Pak? Ya aman-aman aja sih saya, kata dia gitu. Cuma kalau sosok yang ada itu dia nunjuk ke, jadi ada bangunannya itu ada beberapa bangunan, ada kayak bentuk rumah, terus yang gudangnya ada rumah lagi. Nah dia nunjuk ke arah rumah putih. Nah di sana ada tuh Mas hitam gede, dia ngomong cuma hitam gede. Nah dan gue nggak nyeritain ini ke Al sebelumnya, ke tim gue nggak ceritain. Nah ternyata pas di lokasi dia abis dibuka sebelum mulai penelusuran dia bilang, Bang tadi gue ngeliat hitam-hitam. Bilang lah sama nih sama yang bapak itu bilang gitu. Nah ternyata bapak itu juga cerita ke Bang Angga bahwa salah satu sosok yang ada di situ adalah noni Belanda. Iya. Dan itu dilihat sama Dini. Tanpa Bang Angga cerita ke Dini. Jadi Bang Angga ini cerita setelah kita selesai penelusuran, barulah iya sebelumnya gue kesini kata bapak yang jaga ada ini. Jadi relate nih apa yang dilihat Dini, apa yang gue lihat di sana gitu. Jadi gue emang nggak sempat gue bilang ke gue habis kesana nih sebenarnya gue ada dapat cerita. Gue share apa enggak ya dia? Gue bilang gitu kan, nanti aja Bang. Nah gue emang sengaja, dia malah bilang share aja Bang. Dia kan dia bilang share aja. Tapi gue ntar aja lah. Gue pengen confirm ini bener gak sih maksudnya. Gue pengen tahu nih si bapak versi begini. Nanti tim penemuannya apa sama apa enggak gue pengen tahu gitu kan. Walaupun ya bisa jadi kalaupun beda ya kan, yang kita tahu jin itu bisa menyerupai apapun kan. Dia bisa berubah-ubah wujud. Ya ternyata ya mirip dua ini. Si bapak bilang ada sosok hitam sama noni Belanda. Sama berarti ya. Sama. Nah lanjut ya, karena memang tadi gue udah dibuat lebih peka, kita penelusuran lah ke sisi kanan. Ada proses mediumisasi di mana tim Misteri Tapal Batas ini bisa memasukkan makhluk ke dalam tubuh salah satu timnya gitu kan. Ini ada salah satu yang unik juga menurut gue. Jadi disampaikan di pohon pisang ini ada pocong, dia bilang gitu, dengan bentuk mulut menganga terbuka gitu kan. Oke, kita mediumisasi yuk, katanya gitu kan. Udah tim Misteri Tapal Batas sama Bang Angga maju beberapa langkah dari lokasi pohon pisang itu. Set, gue ngedenger di bagian belakang gue sebelum gue ngikutin mereka itu ada suara orang kayak dicekek gitu. Bingung dong gue, apa ya gitu kan. Mungkin gue nggak tahu ya Bang Angga sama yang lainnya ngeh atau enggak. Tapi ya udah, terus habis itu gue nyamperin mereka. Dilakukanlah mediumisasi. Dimasukin tuh pocong ke tubuh dari timnya. Punya nama. Pertama kali masuk, set, dia betul-betul begini. Suara cekekan yang tadi gue denger di belakang sana persis kayak yang si cowok itu masuk ke dalam tubuh dari tim Misteri Tapal Batas ini. Nama pocongnya Mas Garda namanya. Garda. Ada namanya. Ada namanya. Garda. Kencana nggak? Lebih ke terdepan. Garda terdepan. Nah tapi ini juga
gue nggak tahu ya ini kebetulan atau gimana. Jadi ketika melewati pohon pisang itu, gue bukan melihat secara langsung ya, tapi gue kayak mendapatkan visualisasi ada pocong tinggi banget, tingginya tuh nggak normal, bahkan lebih tinggi dari pohon pisangnya. 4 meter kurang lebih. Gue confirm ke Spiritualis. R&D namanya. Punten di sini ada pocong ya tinggi. Dia bilang iya ada, tingginya 4 meter, kata dia gitu. Terus di salah satu titik lagi, gue juga kayak mendapatkan visualisasi ada wanita, badannya setengah ular, menggunakan kebaya kuning. Dan waktu itu gue ngeliatnya kayak ada sesuatu di kepalanya. Yang gue tangkep itu adalah mahkota. Ternyata R&D juga menyampaikan di sini ada semacam Kayak Badarawi, wanita setengah badannya ular, mengenakan baju berwarna kuning dan ikat kepala di kepalanya. Jadi gue nggak tahu ya ini apakah memang ada hubungannya dengan kepekaan gue yang dibuka, jadi gue mendapat visualisasi itu bahkan sebelum dijelaskan, atau memang kebetulan saja atau gimana. Tapi bisa sesama itu Sepersis penjelasannya gitu. Terus ada satu sisi lagi di mana ada rumah terbengkalai juga ya di samping gudang itu, yang kita yakini kayaknya itu adalah rumah singgah entah owner entah bos ya, karena fasilitasnya bagus banget. Bahkan ruang ada karaoke gitu, Pak. ruangan entertainmentnya, ruangan kedap suara kayak gini. Ketika gua sama Bang Angga melakukan penelusuran di sana, itu gua sama Bang Angga ngerasain pusing yang teramat sangat, tapi muncul hilang dan juga mual. Ya. Jadi ya itu mungkin bisa jadi salah satu indikator memang tempat yang angker katanya. Kita pusing, bener-bener pusing yang sampai pusing banget gitu, tapi tiba-tiba hilang, terus pusing lagi, terus mual kayak mau muntah gitu. Nah, bahkan dia 2 kali nih. Kayak orang gue kira batuk. Tapi kayak dalam kayak mau muntah 2 kali. Sampai gue tanya, "Lu aman?" Lu bilang, "Aman Bang," kata dia, "cuma agak-agak pusing aja gitu kan." Itu gue mau muntah betul-betul yang kayak mau ngeluarin sesuatu tapi nggak keluar apa-apa. Ya. Gitu. Dan ternyata di tempat yang kita pusing segala macem itu adalah tempat sosok yang sangat berkuasa di gudang tersebut. Namanya siapa? Nanti nonton aja langsung ya. Betul. Oh, dia belum tayang berarti. Belum. belum. Mau tayang nih Jumat ini kayaknya. Si Mas Garda juga. Ya, ada Mas Garda masih anak buahnya yang tadi gue bilang. Iya, siapa? maksudnya belum tayang Belum. episode-nya kan? Belum. Oh, iya. Belum. Berarti, Ini eksklusif nih juga kita ya, ceritain. berarti Oh. jangan kita tanya-tanyain. Enggak, berarti ini sebenarnya pas ini tayang harusnya udah tayang. Udah tayang. Iya. Oh, tonton aja. Tonton aja, Iya. Mas serius. Garda. Betul. Si Mas Garda betul. Iya. Tapi Mas Garda ada bosnya ini nih yang tadi gue bilang. Penguasa yang nggak bisa digoyang-goyang Betul. tuh ya. Betul. Siapa tuh? Waduh. Begitu. Tadi si Mas Garda tuh nama pocongnya berarti. Nama pocongnya salah satu. Jadi di situ ada komplotan pocong. Mati. Ya iyalah. Salah Lawan, satunya Mas Garda. Gitu. Mas Gar. Tapi kenapa bisa sampai kecekek gitu sih? nggak dijelasin detail ya. Pokoknya Dia posisinya dia menganga gitu. mangap begitu. Itu kalau kita di sana biasanya pertanyaan kita begitu. USPNT emang anga gitu. Ditanya unique Tapi selling point. ada hubungannya kenapa mungkin ya. Ini gua aja berpendapat. Jadi ketika di mediumisasi si mediator itu ketika kita tanya siapa sih penguasa di sini, belum sempat jawab si mediator ditarik mental. Oh. Nah, menurut spiritualis si sosok penguasa ini yang nggak membolehkan dia buat Memberikan ngebocorin informasi. Iya. Tapi kan itu kan kalau ditanya penguasanya siapa gitu kan. Maksudnya penyebab kenapa dia bisa gitu tuh menarik nggak tahu dibahas sih. ya. Iya. Iya. Berarti emang sorry. Berarti emang si penguasa ini nggak pengen disebut, nggak pengen kelihatan gitu ya. Emang biasa begitu, Nah, Pak. biasanya tuh emang begitu, Biasanya Pak. gitu. Yang Boleh. benar-benar berkuasa itu Betul. di balik layar. Tapi Betul. banyak Nggak muncul juga ya, yang nggak penguasa muncul. yang narsis banyak di kita kayaknya. Itu pion-pion Itu- aja, Pak. Iya sih. itu di Boneka-boneka aja ya. Banyak yang jadi YouTuber Pak sekarang. Amit, ya Allah lu ngomongin apa sih? Ah, ngomongin kerajaan Jin. Kerajaan Iya, Jin. kerajaan Nah, Jin, betul, betul. betul. Lo gue mah. Jadi pocong tuh banyak di situ. Komplotan pocong banyak. Yang paling banyak komplotan pocong ya. Pocong sama kuntilanak. Ada gendoro juga. Mm-mm. Iya, gondoro juga ada. Yang paling kuat nggak disebut sosoknya seperti apa? Ada.
Ada itu yang tadi gue bilang, nonton aja nanti. Oh, ada di YouTube-nya. Tapi ya. mereka saling ini, maksudnya saling temenan. Anak buah kayak si Oh, Garda itu anak buahnya si yang sosok kuat ini. Oh, kayak preman pensiun nih. Betul. Nah, ada bosnya, Pak. Timnya Iya. siapa? Timnya siapa? tukang. Tapi Oh, ada iya. bloknya tuh. Iya. Ada yang di blok yang paling gede, ada lagi yang di sebelah sana, ada lagi lah. Kayak misalkan kita main ini kan ada bos, ada raja. Nah, ada raja salah satunya yang ini. Iya. Bukan kayak Cross Zero gitu kan? Enggak. Take Genji sama Serizawa gitu berantem gitu. Aduh. Komplotan pocong lawan komplotan genderuwo, menang mana ya, yuk? Hah? Genderuwo. Pocong sama menang mana? Genderuwo, gue Gua megang megang Genderuwo. pocong sih. Ayo. Gue Genderuwo. Kenapa lu megang genderuwo? Iya, kenapa? Pocong kan begini. Nah, Nah. Mukulnya begini-begini doang. Tapi pocong bisa lompat-lompatan terus. Gondro akhirnya capek secara fisik, Pak, buat nangkap dia. Iya, Tuh. puter-puter Iya. bisa keselimpet kakinya, dek jatuh Betul. gitu. Tinggal Kayak di- timnas kita kan sebenarnya kadang kalah di fisik, Pak. Gitu. Kalau yang gue perhatiin ya. Iya. Kalau Jadi sekarang timnas komentator sudah nih. keren. Iya, Hidup timnas timnas. udah keren. Lolos Piala Dunia. amin. 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 Aminin Kalau aja itu dulu. Aminin dulu. Iya, iya. Pabrik apa tadi namanya? Gudang semen Gudang terbengkalai semen. di Semen terkenal Bogor. lah, Pak. Iya. Oh, Pasti bapak-bapak pada tahu tuh kalau disebut. gudang ya, bukan pabrik Bukan ya. pabrik ya, gudangnya. Oke. Dan masih ada semennya, Pak. Masih banyak. Karena udah mengering. Cuma udah mengering. Oh, memang tidak terpakai lagi, terbengkalai tadi. Jadi itu ya? terbengkalainya sejak 2020 pas Covid lah. Oh, pas Covid. Oh. Berarti baru 5 tahunan 5 ya? tahunan. Itu barang-barang berarti dibiarin aja tuh, Pak. Dibiarin aja, bahkan yang- ada mobil terbengkalai tadi itu sama alat berat. Sorry, mobil terbengkalainya itu mobil apa, Mas? Bak? Mobil Mobil minibus lah. minibus. Oh, oke. Oh. Bukan mobil Yang sejuta umat lah. Yang Yang sejuta kalau umat. Seven seater. Seven yes, seater. yang kalau sejuta kita umat. salip di tol Ada ada, lagi, lagi. ada lagi. Ah. Oh. Rasanya nggak Eropa, rasanya nggak Eropa. Ah. Ini menarik ya, maksudnya gudang gua lebih liar lagi nih, gudang terbengkalai. Ini gudang beroperasinya udah lama? Enggak. Udah lama, cuma stopnya itu kata si bapak ini 2020 pas Covid. Dan pas gue tanya lagi ternyata nggak karena Covid sih, karena ownernya ditipu lama anak buahnya. Kata pengakuan si penjaganya. Dan ada gitu. ruang kedap suara kayak entertain. Iya dan kayak entertain ngajak gitu, kayak ya? ruang karaoke atau mungkin buat nonton bioskop gitu. Dan masih bagus, Pak, masih banyak peredam-peredam masih karena baru 5 tahun mungkin kan. Masih Ya plafon-plafon ada lah ya yang ya udah- Kamar. Jebol-jebol. Ada kamar. Ada atau kamar, bukan? ada bahkan Kak, kamar mandinya ada yang bathtub. ada Makanya kita bathtubnya. bilang mungkin nih ruangan rumah. Jadi ada rumah VIP kiri lah ya. Ini ada rumah yang di kanan tuh mungkin rumah owner kali Oh, ya. atau enggak Kantor si ownernya gitu. kalau nggak kantor ini biasanya kalau yang lagi dinas rumah apa Yes. rumah dinas Rumah dinas, iya, buat dinas, singgah. pegawai atau manajer Tapi kalau dari fasilitasnya sih itu kayak buat bos-bosan nih. betul. Betul. Ya, buat biasa itu. Di sini enak, di sini aman ya. Ini nggak disensor ya. Ntar disensor. kita emang gorengnya ada tadi Biasanya ada ya, Pak. nggak tahan dia. Udah bertahan-tahan. Wah, ngacang mah Mau nyapu juga susah. Sensor. Ah, Itu pengalaman horor setelah menjadi creator horror. Penelusuran mungkin nanti detailnya bisa dilihat langsung di Ya. video kita. Gue mau sharing satu pengalaman yang menurut gue juga epic nih saat gue membuat konten horor. Jadi ini waktu awal-awal pandemi, terus sudah dilakukan PSBB, terus tapi orang sudah mulai bisa beraktivitas tapi dengan protokoler tertentu gitu. new normal. Yes, new normal. Nah, kondisinya ini di kosan temen gue di daerah Grogol. Itu kosan betul-betul kosong saat itu karena anak-anak kosnya lagi pada pulang ke rumah masing-masing karena pandemi kan, nggak bisa aktivitas segala macam. Nah, tapi temen gue ini nggak pulang, dia rumahnya di Lampung. Terus gue bilang, gue mau bikin konten horor dong, lu kan punya cerita horor kan? Boleh. Nah, tapi gue mau bikinnya di rooftop kosan lu yang kata lu angker gitu. Wah, nantangin. Tapi ya udah gitu. Kita bikinlah podcast kayak gini persis. Duduk lesehan bertiga waktu itu, gue di depan ada meja, ceritalah horor. Temen gue, pengalaman horor dia. Tapi yang dialami bukan di kosan itu. Dia cerita pengalaman horor saat sekolah, saat kuliah dan lain-lain. Nah, kejadiannya mulai mencekam itu saat gua pancing dia buat cerita pengalaman horor apa yang pernah ada di rooftop ini.
Jadi di belakang kamera itu ada pasangan salah satu temen gue yang jadi narsum pada waktu itu bilang, ini kok kameranya ngeblur gitu. Masih bisa dilogikakan, autofokus kan memang. Itu kayak ada sesuatu yang lewat di depan ya memang jadi ngeblur gitu kan. Oke. Gue tanya, ada apa sih Con di sini? Cerita dong. Namanya Nelson, gue panggil Con. Yakin lu cerita gitu. Terus kata temen gue satu lagi, Ponco, dia bilang, setahu gue ya kalau cerita horor itu jangan diceritain di tempat. Kemarin gue naik gunung katanya gitu. Terus nggak apa-apa cerita aja, gue bilang gitu kan. Yakin lo, kata dia gitu. Ya udah, mulai gue pancing cerita. Tiba-tiba ada suara ketawa cewek yang kayak ketawanya kuntilanak. Dan itu kerekam di video gua, boleh dicek nanti, mungkin gua kasih footage-nya juga ke sini. Suara ketawa cewek yang gua tuh awalnya kaget, terus gua baru ketakutan. Loh, ketawa siapa? Kata temen gua, ya anak kos lah gitu. Anak kos mana? Kosannya kosong. Satu, kosan kosong. Kedua, itu suara ketawa cuman satu suara, cewek ketawa, nggak ada sautan temennya, nggak. Kalau misalnya itu orang kan harusnya ada teman ngobrol ya dong, atau teman ketawanya. Dua orang ketawa bareng gitu karena sesuatu yang lucu. Enggak, ini satu orang kayak ngetawain sesuatu. Gua ada rekamannya. Terus kita lagi berdebat itu suara apa. Tiba-tiba ada suara lagi. Tapi kalau suara kedua ini gue meyakini itu kayaknya suara burung. Tapi kalau dari temen gue katanya itu suara bayi. Kita di rooftop. Kalau ada yang ketawa dari tadi ya harusnya suaranya dari tadi, Pak. Suara bayi coy. Iya. Ya karena agak mirip kan ya, salah satu jenis burung lah ada yang suaranya kayak bayi kan. Iya betul. Ya kan. Ya udah, terus akhirnya kata si Nelson, nggak kayak udah nggak kondusif nih, ya udah kita cabut. Nah gue juga masih perdebatan sih sampai sekarang, itu suara apa? Karena ya logikanya itu kosannya kosong. Kedua, suara ketawa itu cuman satu sumber suara, nggak ada lawan ketawanya, nggak ada lawan bicaranya. Betul-betul kerekam. Nanti gue kirim footage-nya, mungkin bisa dimasukin juga ke sini. Oke, tapi tadi tuh lu sebelum lari atau udah ada lari? Itu konten lari malam misteri masih awal-awal. Sebelum ada Bang Angga, bahkan sebelum gua hiatus, sebelum gua vakum 2 tahun. Bang Angga gitu? Enggak ada, Bang. Kenapa? Di rumah gitu. Gue sebenarnya ada. Bahasan PMK juga pernah bahas ya, yang lo tadi cerita. Kenapa sih jin puncak selalu nempelin orang ke puncak? Dan gue ngalamin, Pak. Kenapa dia? Jadi gue agak singkat aja. Jadi gue lagi ke puncak sama keluarga, sama teman-teman kakak gue lah. Tapi teman-teman kakak gue juga gue kenal gitu kan. Gue ke puncak. Nah pas sebelum dari puncak gue emang habis dari Malang gitu. Capek lah gitu kan. Udah singkat cerita gue nyusulin mereka. Jadi gue nyusul tuh dari Malang ke puncak. Setelah sampai puncak, biasa lagi ngumpul-ngumpul, main futsal yuk. Cari tempat futsal yang buka. Dapat tuh sampai selesai main futsal jam 12-an, balik ke villa. Nah, gue waktu itu posisi belum kawin, Pak. Bini gue tuh dulu di Malang, LDR. Nah, teleponan lah kita kan, teleponan. Nggak sadar udah jam 1:30 gitu. Gue ngintip ke dalam, oh masih pada anak-anak masih pada nonton TV nih. Ya udahlah, gue di luar di teras sendiri. Pas gue nengok lagi jam 2:30 udah nggak ada orang. Gue bilang, gue sendiri di luar. Udah gue cabut deh ke dalam. Nah gue tidur itu, jadi ada beberapa kamar. Gue dapat kamar yang agak gede karena gue waktu itu sama keluarga, ada nyokap, ada sama kakak gue gitu kan, sama kakak ipar gue, sama ada mbak gitu yang suka bantuin di keluarga, juga diajak gitu kan, akhirnya satu kamar. Nah itu adalah tiba-tiba gue lagi tidur, gue nggak tahu nih posisi gue mimpi atau apa ya. Pokoknya bangun-bangun gue udah kayak orang lagi di ruqyah. Cuma gue sadar teman gue bacaan gue ayat kursi. Ngapain dia bacaan gue ayat kursi? Gue tuh sadar setengah sadar, ngapain dia baca ayat kursi, kayak dalam hati gue kayak orang kesurupan aja gitu kan. Selesai itu
udah gue nggak ngeh segala macem, akhirnya cerita. Iya kata nyokap gue, tadi kamu tuh lompat-lompat katanya kayak monyet. Wah, Gitu pak, lompat-lompat katanya kayak monyet. kedan. Habis itu udah gue pulang capek, badanku capek banget. Tapi kan logikanya mungkin karena gue dari Malang tuh, dan kebetulan tuh juga lagi naik kereta tuh. Langsung dari Malang naik kereta ke Jakarta, cabut lagi ke puncak. Gue pikir ya lagi capek lah gitu kan. Udah sampai rumah udah normal. Nah inilah kejadian yang kalau pada bahas kata kenapa sih jin puncak suka Nyempelin orang gitu kan. Selesai dari situ, gue tidur kan matiin lampu gitu ya, matiin lampu. Nah kejadian lagi kayak waktu gue kejadian yang gue bilang, gue nggak tahu ini mimpi atau bukan waktu di puncak. Jadi waktu di puncak itu adalah visualnya gue tidur di samping jendela nih pak. Jadi gue tidur di bawah, nah samping gue itu jendela. Nah dari jendela yang visual gue lihat adalah kayak ada makhluk gitu hitam, tapi dia tuh nggak berjalan, tapi kayak merangkak gitu. Tapi merangkaknya cepet gitu. Di puncak yang gue inget, gue itu adalah pengen ngelindungin nyokap. Jadi dia tuh pengen nyerang nyokap. Nah gue kayak, lo mau ngapain gitu kan. Gue posisi pas itu nggak takut. Yang gue alamin tuh gue nggak takut sama sekali. Nah yang visual gue alamin di puncak, kejadian pas gue udah di rumah, udah di sini, udah di Jakarta. Kejadian kayak gitu, tuh makhluk tapi nggak nyerang ke nyokap, mau nyerang ke gue gitu. Habis itu gue bangun udah, dan itu terjadi sampai 2 minggu. Tapi tiap gue matiin lampu. Kalau gue nggak matiin lampu, jadi akhirnya kan gue cerita lah ke Ustadz gitu, ke Ustadz gue ada kan, ya udah baca-baca aja gitu kan. Nah kayak gue cerita ke teman gue, sama ini lo jangan matiin lampu dulu aja, katanya kan ada penjelasan logikanya, makhluk-makhluk itu suka tempat yang gelap gitu kan. Ya udah gue tidur nggak matiin lampu akhirnya. Memang tiap nggak matiin lampu, gue nggak pernah mengalami visualisasi itu, yang gue nggak tahu itu mimpi atau nyata ya, nggak pernah. Tapi tiap gue matiin lampu, sosok itu ada. Nah sampai akhirnya finalnya itu adalah gue lagi main ke tempat sepupu gue di apartemen. Pas mau balik, udah gue ngambil mobil, nyokap gue suruh tunggu di lobi gitu. Pas pulang, udah tuh, pas nyampe rumah nyokap tiba-tiba nanya, enggak masih suka ada tuh makhluk yang itu? Enggak, emang kenapa nanya gitu kan. Tadi di mobil dari kaca spion tengah mama ngeliat muka Angga tapi hitam buluan gitu. Astaga. Itu nyokap lo yang bilang gitu? Nyokap gue yang lihat. Tapi gue emang nggak pernah ngeliat. Yang gue lihat agak beda kan sebenarnya. Yang gue lihat kan kayak hitam aja. Tapi nyokap gue ngelihatnya gue muka gue berbulu hitam gitu. Dan fun fact-nya itu ya, pas yang ternyata di puncak kakak gue itu pas mau balik cerita ke mamang villa. Jadi mungkin mamang villa juga dengar ada ribut-ribut. Tadi ada apaan neng gitu kan. Kakak gue cerita, ya tadi adik saya kayak kemasukan gitu, kesurupan. Nah penjaga villa berdua nih, kesurupan apaan gitu kan. Tahu adik saya lompat-lompat kayak monyet. Nah kata penjaga sebelahnya, lah bukannya udah diusir gitu. Lagi-lagi tokoh-tokoh NPC itu. Benar, mamang villa. Tapi tadi berarti Ustadz lo cuma udah baca-baca aja ya, gitu kan? Dan dia bilang udah baca-baca doa aja, kursi lah gitu di Islaman. Ya udah, abis itu gue gak ngalamin apa-apa. Sampai final di nyokap gue itu ngelihat gue mukanya wujudnya kayak gitu, buluan hitam, cuma mukanya masih muka gue kata nyokap. Abis itu udah, ya kejadiannya hilang aja sekitar 2 minggu. Melekat gitu. Dia nempel selama 2 minggu ya. Mungkin nggak tahu dia ngapain 2 minggu ya. Masukan munyuk ya. Munyuk. Masukan itu dulu tuh Yuki Kato dulu tuh. SCTV. Oh iya. Bener. Apa yang makhluk sinetron apa ya? Iya itu di SCTV dulu. Bener. Dia berubah tuh kan. Iya jadi ada kunyuk kayak lutung kasarung gitu kan. Iya, keluar buntut ya. Tadi Bang Angga menceritakan pengalaman pribadinya ya. Ini bahkan sebelum konten horor ya. Iya. Gue punya satu cerita yang menurut gue juga sangat epic, karena ini dialamin bukan gue sendiri, tapi bareng sama adik gue dan kakak gue. Rio ini. Betul. Kakak gue Devi. Nah kita bertiga, gue balik lagi ini ke tahun antara 97-98. Nah posisinya waktu itu kita masih tinggal di rumah Bilangan Pancoran, Jakarta Selatan. Rumahnya cukup besar lah. Nah ini ada 3 kamar jejer, A, B, dan C.
kamar A sama kamar B ada connecting door. Nah kondisinya waktu itu gue, Rio sama Kak Devi ada di kamar A ini. Maghrib kita lagi nonton kartun. Waktu itu kan gitu ya, maghrib suka ada kartun. Kita nonton kartun, tiba-tiba dari connecting door antara pintu A dan pintu B ini ada suara pintu dibuka. Ceklek. Krek. Gue, Rio sama Kak Devi otomatis lihat ke sumber suara dong. Apa itu gitu. Nah, dari connecting door itu ada semacam sedikit lorong, sebelah kirinya toilet, sebelah kanannya pintu keluar kamar A, lalu mengantong gitu kamar A dengan tempat tidur di mana gue, Rio sama Kak Devi ada di situ. Pelan-pelan muncul sosok kurus mengenakan jaket berwarna hitam dengan rambut keriting menutupi wajahnya dan dikuncir. Jelas bentuknya bahkan bisa dikatakan solid. Jalan mendekati kita. Kita bertiga anak kecil itu bingung dong. Apa ini? Siapa ini? Di kondisi kita lagi bingung tadi itu, tatap-tatapan, tiba-tiba makhluk ini menyeringai, senyum sampai ke kuping, lalu berteriak. Kita kaget dong bertiga. Apa ini gitu kan? Nggak selesai di situ. Tiba-tiba si makhluk ini matiin lampu, ceklek, buka pintu kamar, keluar. Kita bertiga nih, gue, Kak Devi sama Rio, lari dong keluar. Di luar situ ada nyokap sama almarhum bokap. Papa, mama, barusan siapa yang keluar? Bingung mereka. Apa? Iya, barusan siapa yang keluar kamar? Siapa? Barusan ada yang keluar kamar, siapa? Nggak ada siapa-siapa. Ini, kalian yang keluar kamar. Jadi papa sama mama di luar itu nggak ngeliat siapa-siapa, tapi kita bertiga di kamar itu melihat hal yang sama, sedetail itu, dengan memori yang betul-betul mau dikonfirmasi ke Rio maupun Kak Devi pasti masih ingat kejadian itu. Dan memang rumah itu yang ada di Pancoran Jakarta Selatan tersebut cukup angker lah, banyak cerita horor lainnya juga, tapi salah satu yang paling epic yang ini, yang paling berkesan. Pakai jaket hitam kurus. Michael Jackson lah katanya. Enggak, itu gua udah Fadil Baji deh bisa. Aduh. Cicak. Cuma dia nggak ngedance Pak. Cicak. Tiba-tiba cicak. Milih vanili. Enggak kurus-kurus amat. Sampai sekarang nggak tahu ya itu siapa ya sosok itu. Nggak ada jawabannya gitu. Gila kali itu. Iya, gue mikir gitu. Tapi Ngeliat senyumnya bocah itu yang aneh, sampai kuping, betul-betul selebar itu. Kalau manusia normal harusnya senyumnya nggak begitu sih. Iya, abis teriak terus matiin lampu Matiin lampu, keluar iseng. gitu. Iya. Orang gila kali. Maaf. Gila lu. Iya. Aneh lu. Aneh lu. Kurang Cabut. kerjaan lo. Iya, aneh banget. Kalaupun hantu gitu, hantu apaan begitu doang? Dia lagi jaket diutus. Dia lagi dites untuk menjadi hantu. Newbie. Audition ya. Lagi diutus, layak gak dia menjadi hantu? Iya. Untuk menakuti Bocah. manusia, Bocah-bocah. bocah. Dimulai dari bocah-bocah Iya. dulu. Aduh, kok nggak tahu? Gak takut deh. Kabur. Mati lampu. Brengsek Gagal, lu. gagal. Tai lu. Anak kecil bertiga nggak takut. Brengsek. Gagal. Gagal jadi setan nih. Gagal probation nih. Lagi Lolos. begitu. Lagi nakutin begitu. Kurang ya. Lepas dulu jaketnya, blow on lu. Iya, aduh. Hantu pakai jaket hitam. Lu. Ada yang sensor nih. Nggak apa-apa, Pak. Aman. Nggak ada. Amal ya lu, aman. Kagak. Dapat parcel loh. Bodoh. Oke. Sip. Kita boleh nggak main ke sana? Boleh Studionya. banget. Malahan emang kita pingin memohon ya tadinya ya. Mohon. Mohon Bukan pada yang meminta lagi. Mohon pada yang kuasa. penguasa, Ayo dong. penguasa. Waduh. Nah itu memohon tuh. Ayo dong Mas Bimo, Mas Iya. Danu.
Kali aja TMK. ketemu yang ketok-ketok Aduh. Main ke Studionya studio di mana? Lari Malam Misteri. Harmoni. 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 Ah, malas. Tapi katanya ada tadi ngomong ada stick enak katanya. Ah. Stick enak ya gimana tuh? Nanti kita Gua sogok jadwalin. deh, gua sogok pakai Kita stick. jadwalin. Oke, boleh kita jadwalin. Tenang, kita kosongin jadwal kalau ada begituan ya mah kita. Cuma stick viral. Stick viral. Karena di viral. TikTok. Korban TikTok. Korban TikTok. Ya wes, terima kasih Mas Angga. Makasih banyak. Mas Al, Thank you juga. sukses selalu, nanti kita main-main ya ke Ditunggu. Lari Malam Misteri. Mantap. Alright. Thank you Mas Bimo, thank you Mas Danu. Thank you. Thank you. Thank you juga buat teman Kliwon yang udah nonton. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Dadah.